pemilu kalau mau dijalankan secara jujur, maka harus tanpa Jokowi. Mengapa tanpa Jokowi? Ya karena dia sumber kecurangan, dia sumber kekacauan bernegara. Ratusan kawan-kawan itu mengatakan kita hentikan dulu deh soal capres. Kita bicara Indonesia yang paling urgen di masa depan. Kalau pemilu ini dibuat curang, maka yang naik adalah kekuasaan, hasil rekayasa politik jahat Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman hadirin ini channel yang terus-menerus ingin membesarkan kewarasan. Dan tamu kewarasannya hari ini ada dua. Ada Faisal Assegaf, sama seperti biasa, bestie. Tapi ada teman lama yang udah belasan tahun gak ketemu, Sobat Henry. Ya. Apa kabar Sobat? Baik. Jadi Faisal gak perlu disapa gitu, so gue tak perlu. Yang menarik hari ini adalah kami diserbu oleh Presidium Indonesia. Kita sedang mencoba melihat apakah Presidium Indonesia adalah kekuatan keempat yang hari ini hadir selain 3 koalisi yang ada. Kita akan coba mengulik itu semua. Hesa, apa kabar? Baik. Tuh kalau kamu udah senyum, matamu berbinar-binar, ada sesuatu. Jadi belum lama ini diproklamasikan. Kita sebut proklamasi. Bukan di launching itu kayak event organizer ini. Proklamasikan Presidium Indonesia. Apa itu Presidium? Mau kemana dia? Siapa dia? Ya, dua kata ini sudah sebenarnya menjelaskan satu jalan tengah yang baik. Ya. Karena kalau bicara Presidium, pasti banyak dari orang-orang berorganisasi itu kesadaran ini jika bersama dia lebih menunjukkan dua bersama. Jadi kata Presidium ini sudah satu kata yang menjelaskan. Ketika semua kelompok terjebak dalam politik kotak-kotak Jokowi, maka cara untuk menghindari politik kotak-kotak Jokowi yaitu Presidium. Tapi lo ngomong kotak-kotak, Henry baunya kotak. Beda warnanya kan. Beda warnanya. Oh, kotaknya beda nih. Kotaknya hitam putih deh. Itu saya mau jawab. Dan gedung ini juga kotak-kotak semua, bos. Terus kemudian dalam periode 32 tahun ini, sejak pasca reformasi, jadi politik berbasis identitas ini saling menabrak antara kecurigaan golongan, kelompok, agama. Maka kemudian kita sepakat untuk menghindari benturan-benturan itu, maka kita menuju ke Indonesia. Jadi Presidium dan Indonesia, Presidium Indonesia. Ini nama yang netral di tengah banyaknya nama afiliasi yang menyandra nilai-nilai keagamaan, tafsir politik, klaim-klaim kekuatan yang dibangun atas dasar elitis, partai politik dan lain-lain. Nah, kalau abang tadi mengatakan nilai kekuatan keempat, saya kira memang secara real sudah muncul kan? Dan itu tidak berlebihan. Yang faktual muncul dari sebuah kesadaran. Iya, banyak 99% para akademisi, 99% buruh, rakyat, sebenarnya oleh dan buruh. Karena mereka makin marah dan menyimpulkan bahwa dari pemilu ke pemilu rakyat itu hanya judul. Judul bahwa dia datang ke TPS untuk memilih. Tapi yang menentukan calon presiden menang kalah itu KPU. Apa posisi pentingnya? Kalau saya baca di media ini kan artinya pemilu tanpa Jokowi, apa itu? Iya. Kita ke sana. Kemudian kita berunding secara perdana bagaimana secara kultural menggali pikiran-pikiran dari tahun awal 1998, 80-an. Apa sebenarnya yang bisa disumbangkan dari kawan yang butuh. Secara natural mereka sepakat bahwa pemilu kalau mau dijalankan secara jujur, maka harus tanpa Jokowi. Kita mengkonfirmasi itu dalam kajian fakta-fakta. Mengapa tanpa Jokowi? Ya karena dia sumber kecurangan, dia sumber kekacauan bernegara. Dan Jokowi sudah berkali-kali mengatakan masuk dengan keinginan politik cawe-cawe. Hari ini, jangankan rakyat atau oposisi ini, kelompok yang tulus, yang bersama-sama Jokowi, yang punya cita-cita, membangun harapan bersama kepemimpinan Jokowi, kan ditinggalkan sama Jokowi, dihianati, dilecehkan.
Walaupun kita beda politik, Maksudnya yang membesarkan Pak Jokowi itu ya. misal PDIP dan mitra-mitra civil society yang punya agenda tulus mungkin. Oh, Mas Gunawan. Gunawan. Mereka berharap pada Jokowi bisa mengantarkan satu transformasi kepemimpinan yang baik. Kemudian pengkhianatan kan? Nah, pengkhianatan ini walaupun perbedaan di dalam politik, tapi hampir semua nurani manusia itu akan mengatakan kita nggak setuju. Pengkhianatan tuh katanya panas tuh. Gak ada lagi di atas pengkhianatan. Pengkhianatan. Udah puncak. Udah puncak. Satu kejahatan yang membuat bocang moral nilai. Jadi kalau kembali bagaimana Presidium Indonesia ini satu ruang yang natural tumbuh secara alami. Bahwa memang ketika demokrasi terlalu dikuasai oleh tarik-menarik partai politik yang tidak bisa memberi jalan tengah kepastian keadilan bagi rakyat, kedamaian bagi rakyat. Mungkin ini. Dan hari per hari baru seminggu setelah dibentuk, ini tarikannya kuat sekali. Dia seolah menjadi jembatan silaturahmi. Maksudnya Presidium ini? Iya, orang-orang yang datang dari kubu Prabowo, kubu Ganjar, kubu Amin mengatakan, wah kita 23 tahun disandra oleh demokrasi liberal. Hak silaturahmi kita hilang. Kita diadu domba oleh pemodal. Ini nggak bisa. Kita tidak mau. Apalagi penyanderaan politik yang semakin dari 5 tahun ke 5 tahun ini terus membuat rasa sakit hati yang dalam bagi rakyat. Maka tumbuhlah kesadaran. Jadi Presidium Indonesia adalah puncak dari kemuakan seluruh elemen bangsa yang sadar bahwa tidak bisa lagi dipermainkan dalam satu demokrasi akal-akalan. Bagaimana rakyat jutaan orang disuruh ke TPS, rakyat melalui pajak masuk ke uang negara, dibelanjakan hampir 100 triliun hanya untuk menipu dalam ruang demokrasi yang tidak jujur dan adil. Ini harus dirubuhkan seperti dan kita terus menghimbau dan mendapat dukungan bahwa pemilu hanya dapat dilangsungkan secara jujur, transparan tanpa Jokowi. Nah, kampanye ini mulai jalan ini mimbar-mimbar bebas. Kita tidak tolak pemilu, abang, berbeda. Kita dukung pemilu, tapi dengan membuang kotoran yang menghambat demokrasi kejujuran. Yaitu Jokowi. Aku mau dengar dari Tendri sekarang. Saya akan menggali lembaga penyelenggara pemilunya dan saya mau menggali mengenai apa dampak terbesar kalau cawe-cawe politik cawe-cawe tetap hadir. Saya mau dengan konfirmasinya. Katanya banyak orang kemudian muncul dan menganggap bahwa ini adalah salah satu pintu keluar yang dibangun dari sebuah kesadaran yang selama ini kita terus-menerus dibohongi. Gimana teh? Jadi posisi mau di itu sekretaris. Oh, jadi ketua dan sekretaris. Jadi pasca keruntuhan Soeharto, kita tuh bermimpi bahwa negara yang dihadirkan oleh perjuangan aktivis termasuk Bambang di situ kan, bagaimana dulu civil society membangun kekuatan, akhirnya rontoklah kekuasaan Soeharto yang tiranik seperti itu. Kita kemudian mengkonfirmasi bahwa ternyata jauh panggang daripada api. 25 tahun berlalu, demokrasi tidak menghadirkan sesuatu yang substantif. Sebenarnya demokrasi itu bukan sekedar hak untuk dipilih dan memilih. Demokrasi itu juga hak untuk hidup yang bermartabat. Itu kuncinya di situ. Demokrasi itu dibawa untuk menciptakan manusia Indonesia yang bermartabat. Kalau kemudian hasilnya sekarang ini tidak ada yang bermartabat, pemimpinan yang dihadirkan, berarti ada yang salah dalam konstruksi kebangsaan kita hari ini, ya. Di samping itu, untuk menjadikan pemilu cuma sekedar stempel kehadiran seorang pemimpin baru, ada instrumen hukum yang dirusak. Kelembagaannya, aturannya, regulasinya rusak semua. Saya jadi mengingat sebuah kalimat dari sastrawan besar Indonesia namanya Pramudiana Betul. Dia mengatakan, jika ahli hukum tidak tersinggung dengan apa yang terjadi hari ini, sebaiknya mereka jadi penyapu jalanan. Itu
penghinaan terhadap saya juga kepada Mas Bambang, ya kan? Ahli hukum tuh mulai dari akademisi ya. Iya dong, iya. Atau setidaknya mereka yang paham tentang hukum. Ini sudah berantakan semua. Maka kemudian kita melihat hari ini suara sastrawan, budayawan, seniman, ahli hukum, ya kan? Aktivis menyatu, marah dengan kondisi ini. Nah, kita kemudian kembali ke azas hukumnya Mas Bambang, karena Mas Bambang ini kan dokter hukum, malu juga. Senior. Dokter yang mondok di kantor. Oh ya. Ada azas yang bunyinya begini, kira-kira Mas Bambang masih ingat. Salus populi suprema lex est. Ya kan? Kedaulatan tertinggi itu adalah keselamatan rakyat. Dengan kondisi pemilu yang seperti ini, ya, saya nggak menjamin itu semua. Maka kemudian persoalan dari MK turun kemudian ke KPU. Coba Mas Bambang bayangkan, ya. Keputusan MK dikatakan dengan terang benderang ini terjadi pelanggaran etis dan diduga ada apa tuh? Ya model-model seperti kardus luren lah gitu. Gratifikasi. Gratifikasi. Ya, ada tuh diucapkan dalam sidang. Kan? Keputusan yang kemudian kita anggap sebagai orang hukum itu adalah menganulir putusan 90 itu. Oke. Ya. Tanggal 25 didaftarkanlah pasangan calon ini. Kan? Sementara PKPU-nya belum dirubah, diterima, kan syaratnya 40 tahun, ya kan? Belum pakai normanya itu loh. Oh, oke. Secara prosedural ada masalah. Iya dong. Tanggal 3 baru kemudian ada Putusan MK. Bukan. Tanggal 3 November itu baru ada pertemuan antara DPR dengan komisi KPU dengan KPU. Ya kan? Membincangkan terjadinya revisi itu. Oke, kan? Tanggal 3 November. Sampai kemudian diumumkan basis legalitasnya itu apa, Gibran? Ketika pendaftarannya. Ya, seharusnya kan pada pendaftaran tanggal 25 itu dibuang dong sama KPU. Orang syarat nggak terpenuhi kok. Berarti setuju kita harus bahas KPU. Cuman saya mau mendalamin dulu nih. Sobat Faisal nih kan. Kami muak. Ya. Itu adalah tagar yang sekarang berkembang. Respon terhadap cawe-cawe. Kemuakannya ini tadi udah ngomong nih. Emang ada isu tirani yang harus dilawan oleh satu kesadaran dengan kekuatan kelompok keempat. Nah, kesadaran ini diakomodasi oleh Presidium Indonesia. Jadi Presidium Indonesia saya bayangin ini kayak Sumpah Pemuda gitu loh, Bos. Ya. Kita nih kayak power emergency. Ini kita harus membangun kesadaran ini. Karena tiraninya, penjajahnya tuh udah keterlaluan banget gitu loh. Udah nggak masuk akal banget. Bahkan seandainya hari ini ada pemilu, maka dipastikan yang menang adalah badan penyelenggara pemilunya. Dan itu instrumen dari kekuasaan gitu loh. Tangan kekuasaan. Tangan kekuasaan gitu. Cabang kekuasaan. Bagian dari cabang kekuasaan. Jadi saya mau mendapat konfirmasi. Jadi Presidium Indonesia ini dibangun memang untuk melawan tirani itu, kezaliman yang luar biasa itu. Iya. Ya. Saya kira, kalau saya sederhana Bang, mungkin saya itu di dalam rapat-rapat Presidium Indonesia saya bilang, saya udah lama nggak ikut organisasi, apalagi memimpin organisasi. Karena saya trauma. Pada organisasi itu dibentuk momentum afiliasi politik. Hati-hati sekali, bisa dicari itu. Tidak pernah saya akan berani diserahkan kepemimpinan, apalagi bergabung. Itu tidak akan. Tetapi saya lihat Presidium Indonesia ini beda, Bang. Oke. Orang itu dalam kondisi seperti rumah itu mau terbakar, kemudian berkumpul mencari air. Kalau kita biasa bikin organisasi kan kita mencari orang. Loh, ini orang datang dengan panggilan nuraninya. Kok kita berjuang 98 hasilnya ditipu sama Jokowi, digarung ini negara sama oligarki. Kok dirusakin oleh elit-elit partai. Bahasa itu kuat. Kemudian kita menghadapi satu legitimasi jahat lewat pemilu, kecurangan. Dan mereka mengatakan
Jokowi adalah aktor utama dalam penghalusan bahasa politik cawe-cawe, penjahat, pencuri suara rakyat lewat mekanisme kecurangan pemilu. Ini berkembang di rapat Presidium Indonesia. Jadi semangat kawan-kawan 98, 80-an dan 70-an. Saya sama Bang Tendri, jadi saya bilang, Ten, memang sudah waktunya kita jadi pelayan. Karena Presidium itu tidak ada kepemimpinan yang menonjol di atasnya. Karena kesetaraan tadi basisnya ya. Karena pasti Presidium kepemimpinan itu gagasan, kepemimpinan itu argumentasi, kepemimpinan itu moralitas. Maka ya Allah ini Ten, kita jadi pelayan lagi. Kita harus ambil momen ini. Kayaknya ini kamu lagi menciptakan oase deh. Semua orang berkumpul gitu. Tidak apa. Karena saya nggak pernah kontak Tendri. Saya tidak pernah kontak dia. Ya, kayak kumpul gitu. Jadi di Presidium adalah oase. Tiba-tiba ada WA masuk, kita ngobrol. Begitu masuk terbakar dan begitu duduk ratusan kawan-kawan itu mengatakan kita hentikan dulu deh soal capres. Kita bicara Indonesia yang paling urgen di masa depan. Kalau pemilu ini dibuat curang, maka yang naik adalah kekuasaan, hasil rekayasa politik jahat Jokowi. Ini pendapat di dalamnya. Di dalam diskusi tadi. Kalau kita melawan, ada semacam yang sudah dirancang. Jokowi menyiapkan dekret untuk membubarkan pemilu dan melanggengkan kekuasaan, memberikan kepada militer. Bagaimana nih kawan-kawan? Kita rumuskan. Ternyata setelah berhari-hari ini muncul konsolidasi, tiba pada kesimpulan bahwa memang selama 23 tahun semua organisasi partisipasi civil society, kenapa kalah? Karena tidak terbangun rasa kasih sayang, persahabatan, persaudaraan. Dia bercerai-berai oleh kepentingan yang pragmatis. Di Presiden Indonesia ini bicara kasih sayang. Tendri berkali-kali pimpin kita sholat. Kawan-kawan itu mengatakan kita curiga di Tendri. Dia PDIP, dia orang kiri. Pimpin sholat, bacaannya lebih hebat dari kelompok Ali Syariah kiri. Ya, seperti itu. Jadi silaturahmi ini adalah satu modal sosial. Karena dia melintasi bukan lorong gelap kekuasaan atau gorong-gorong, tapi dia melewati lubuk hati yang paling dalam, kegelisahan sebagai anak bangsa. Oleh sebab itu kalau Bang Tendri mengatakan, mohonlah Bang BW berikan partisipasi dengan keilmuannya, bergabung di sini. Ini salah. Ini adalah persenyawaan baik. Dan dari hari ke hari ya. Jadi bagus ini barang. Presidium bukan dalam komando partai politik, dalam komando politik yang lain, tapi dia kesetaraan. Jadi saya juga bilang sama Ten, kita takut dengan judul-judul ketua, judul sekjen, kita takut. Kita justru mau mencari pola untuk menghindari. Yang bagus itu pelayan. Nanti ke depan kita rubah. Pelayan Presidium 212 berarti ketua umum. Ya kan? Wakil pelayan berarti dia sekjen kan? Karena orang trauma. Yang gaya-gaya. Ini macam gerakan 1998 ya. Kita sebutnya dulu OTB. Nggak ada yang ya ini kekuatan yang bersama bergerak bersama-sama. Kesadaran saya melanjut sedikit. Ketika semua sudah dirampok oleh kekuasaan yang manipulasi, maka yang tersisakan modal kebangsaan. Indonesia. Tidak bisa lagi tafsirnya menang kalah. Tidak bisa lagi tafsirnya partai politik. Tidak bisa tafsirnya minoritas mayoritas. Tapi tafsirnya Indonesia. Maka negara boleh bubar, pemerintah boleh bubar. Tapi spirit kebangsaan ini harus direkatkan. Karena sebagai dasar kuat untuk membentuk apa saja di dalam ruang kebangsaan itu kan. Hari ini kebangsaan kita diinjak-injak, dipertontonkan oleh tuyul-tuyul politik di pusat-pusat kekuasaan. Dan mereka-mereka ini dianggap kuat. Menurut saya tidak, Bang. Kita tidak mau bersatu. Maka kita membiarkan dia kuat. Tapi saya yakin Presidium Indonesia ini akan bergerak konsisten. Tidak akan mundur. Kita akan tabrak ini demi untuk menyelamatkan kepentingan banyak orang. Karena kapan lagi panggilan jihad itu datang? Ini undangan yang bagus. Kalau orang menolak, saya bilang, ini cita-cita di luar. Undangan untuk sebuah gebrakan membuat semua orang berani dulu. Semua orang melepas seluruh kepentingan, keluar dari bayang-bayang partai politik, dari hati ke hati, pikiran-pikiran ini saling menyatukan. Jadi partai politik itu cuma alamat politik doang. Bahwa sebagai entitas
kita harus punya alamat, Bang. Ya kan? Gak bisa juga kita kemudian yang menjadi antitesa. Kita adalah makhluk politik tapi nggak punya alamat politik, lucu juga, ya kan? Tapi basis dari alamat politik itu adalah nilai-nilai kesadaran yang berpucuk pada kebangsaan. Jadi gregetan juga, Pak. Tambah naik lagi dia. Jadi kita tuh kan memimpikan Mas Bambang bahwa gagasan Indonesia yang bersih bermartabat itu bersama. Kalau hasilnya hari ini seperti ada perampokan, bukan cuma suara yang akan dirampok nanti, ya kan? Di tengah hiruk pikuk euforia menuju pemilu, tiba-tiba Jokowi memberikan hak istimewa lagi pada Freeport. Iya, tapi gila. Belum selesai. Pertanyaannya, jadi yang waktu kemarin dibeli itu apanya yang dibeli gitu loh. Saham kita yang katanya 51 itu kan berarti penipuan lagi. Kita sedang ditipu oleh Jokowi. Seharusnya ketika kita menjadi pemegang saham pertama, ya kan yang 1%, kita yang menentukan berhenti atau lanjut. Ternyata dia lanjutkan, dia tipu lagi kita. Ini udah ini nih, udah pencurian, penipuan, kebohongan, semua jadi satu. Betul. Dan dia kan sudah melanggar sumpah jabatannya. Konstitusi sudah dikhianati. Jadi apalagi yang kita bisa percaya dari kondisi politik seperti hari ini? Apakah kita masih membiarkan Jokowi untuk mengendalikan republik ini lewat anaknya Gibran? Gak bisa, Mas. Gak ada uang. Ada satu lagi. Oh ya, ketua partai ini sudah. Ya, itulah yang kemudian kita takutkan, ya kan? Ada 52 juta suara nanti pada pemilihan 2024 ini yang bisa dijadikan suara siluman, suara hantu. Ghost voters. Ghost voters. Kemana yang 52 juta suara itu? Yang 52 juta suara itu, Mas Bambang, itu setara dengan 20% total suara untuk kursi di DPR. Kalau kemudian itu di swing, ya kan? Dan kita tahu kemana swingnya. Artinya apa? 14 Februari itu seperti umumnya simbolisasi hari Valentine kan? Kasih mawar. Udah partainya benderanya mawar 14 Februari, kasih coklat lagi. Jadi dugaan saya 14 Februari itu adalah kerjasama yang biasa dilakukan oleh besti-besti itu, ya kan? Kasih coklat dan mawar. Dari situ mungkin Mas Bambang bisa menerjemahkan coklat itu siapa, mawar itu siapa, ya kan? Nah sekarang ini mesti diturunin kan? Ya. Penyelenggara pemilu itu KPU. Iya. Bukan. Namanya KPU. Ya kan? Okay. Tapi yang menyerahkan Jokowi. Oh gitu. Persepsi publik seperti itu kan. Nah saya mau menggunakan ahli yang mengatakan bahwa di sebuah negara otoritarian, dalam sebuah proses pemilihan, bukan jumlah suara yang menentukan, tapi siapa penyelenggara. Betul. Kesimpulan abang itu mewakili seluruh. Gue nangkep dari pernyataanmu. Tidak, artinya abang mampu mengerucutkan semua itu kan, menjadi satu kesimpulan yang. Maka sebenarnya kita juga terinspirasi oleh abang. Sebenarnya bolak balik kan sudah. Kalau ada interaksi kan. Oh ada. Ada BW ini kan berdiri tidak sendiri, tapi kan bersama kelompok-kelompok yang selama ini kritis, Jadi mengusung tema pemilu tanpa Jokowi ini bagus. Karena selama ini kalau orang kecewa sama pemilu dia mengatakan tolak pemilu, pidana kan, golput, ini nggak bertanggung jawab. Pemilu tetap harus jalan. Pemilu tetap jalan. Tidak boleh ada Jokowi. Kita nggak inkonstitusional, merusak agenda negara, tidak. Kita dukung negara. Kita dukung negara. Konkretnya gimana nih pemilu tanpa Jokowi? Ya. Ini kalau dalam konstruksi saya yang ngerti-ngerti dikit hukum, tadi saya udah bicarakan di depan bahwa
Kalau kemudian dipecat secara permanen komisioner KPU-nya, ya kan? Oke. Diganti kemudian kembali ke 99, komisionernya dari partai politik agar, ya kan, pemilunya lebih bermartabat. Walaupun nggak jaminan juga, tapi paling tidak suara-suara siluman itu nggak akan mampu diperjualbelikan. Mereka saling mengintip gitu loh. Jangan kemudian ada satu partai yang tiba-tiba gelembung, ya kan? Jadi check and balance diciptakan di dalam mereka sendiri. Yang kedua, kalau bicara soal komisionernya diganti kan berarti harus ada perundang-undangan yang kita rubah atau revisi PKPU-nya kan? Ya. Karena saya menyadari bahwa sejak awal KPU dibentuk itu lewat pansel. Pansel itu yang tentukan siapa? Presiden. Bisa nggak dipercaya pansel itu pada akhirnya? Ada konflik of interest kan di situ. Pasti. Begitu masuk ke DPR, ya betul memang ada endorsement dari beberapa partai politik, tapi kan itu juga menjamin netralitas mereka di dalam. Ya kan, mereka hanya bersepakat dengan beberapa partai saja yang besar mungkin. Tapi ini kan ada satu partai yang nggak bisa diteropong oleh mereka, yang tiba-tiba hadir, ya kan, spanduk di mana-mana yang kemudian menjadi legitimasi ketika dia dapat suara 20 juta umpamanya. Ya kan? Padahal yang milih nggak ada. Anggotanya aja lebih sedikit daripada baliho yang disebarkan. Jadi jumlah anggota lebih sedikit dari jumlah baliho. Ya. Yang dia masangnya dibantuin pula kan? Bahkan dituduh kayak gitu. Bahkan Mas Bambang, calegnya itu kuotanya tidak terpenuhi kok. Wah iya. Umpamanya satu dapil ada 7 calon, ya kan? Mereka nggak semuanya lengkap. Ada yang cuma 3 dalam satu dapil yang kursinya 7, nggak semuanya. Pertanyaan kalau mereka nanti menang 10% atau sekedar threshold gitu kan? 4%, itu kan setara dengan 58 kursi di DPR. 4% itu. Tapi waktu udah semakin dekat, bos. Ya tadi kembali ke azas itu. Salus populi, suprema lex est. Oke, azasnya itu. Cuman how to execute. How to execute begini, ya kan? Ada kami di presidium, ada gerakan mahasiswa, ada gerakan buruh, ada gerakan budayawan, ya kan? Yuk kita tentukan kapan kita bergerak secara bersamaan dan simultan. Oke? Di DPR kan sudah ada suara itu. Usulkan hak angket. Hak angket akan menjadi sudah mengirim pesan untuk kita masuk. Ada angket, ya kan? Kemudian nanti interpelasi, hak menyatakan pendapat, bisa saja disambut. Dan itu bisa cuma 2 hari kok. Jadi apa yang terjadi pada Soeharto kan kita bisa lihat. Tiba-tiba apa yang terjadi pada Gus Dur dan Habibie, ya kan? Pada zaman Soeharto selain kekuatan rakyat, ada pemicu lain yang juga cukup signifikan. Financial crisis. Ini kira-kira itu saya mau jawab. apa tuh? Jadi kalau akumulasi 32 tahun kemarahan rakyat itu memang di ujungnya krisis sebagai pemicu. Dan kemudian menimbulkan. Dan dari sisi kemuakan tuh udah rakyat bersatu kan? Ini juga temantik itu. Jadi kita hampir sama bacaannya. Kalau Pak Jokowi itu misal masih setia kepada misal partai-partai pendukungnya, menggulingkan dia agak susah. Karena tembok besar itu adalah partai-partai itu kan. Mereka punya alasan, punya argumentasi dan lain-lain. Dan saya mau juga argumentasi, kalau kekuasaan Jokowi jatuh, rusuh. Kan begitu. Maka logikanya dibalik. Ketika Jokowi mengkhianati partai-partai pendukung, tidak ada kerusuhan. Tidak ada gejolak. Dia lanjut. Artinya ini stabil. Semua ini berjalan tanpa ancaman. Pak Jokowi udah punya partai pendukung yang lain, bos. Iya. Karena perpindahan itu tidak ada gonjangan kan. Maka publik makin yakin yang dibilang Stanley tadi ini cukup 2 hari. Kalau memang ada kebusukan di pusat kepala berita itu maka ya udah dicopot. Maka orang kemudian berkalkulasi nih. Jatuhnya Jokowi, mundurnya Jokowi, ini tidak akan menimbulkan gonjangan. Karena pasukan dia kan cuma di medsos, buzzer. Dan jumlah baliho lebih banyak di lapangan daripada partainya kan. Jadi gini. Semua memberi indikasi bahwa kekuasaan Jokowi tidak berakar. Tidak berakar dalam realitas sosial. Hanya saja Jokowi memainkan politik kotak-kotak, saling curiga, saling prasangka. Nah sekarang ini pecah telur.
orang-orang di PDIP sudah meninggalkan semangat kepartaian yang dia bicara kebangsaan. Partai otentik pendukungnya tuh di situ ya. Orang kelompok di Amin juga mengatakan kita tinggalkan partai, kita bicara kebangsaan. Nah, semangat kebangsaan ini muncul. Tetapi saya mengatakan dengan Tendi dan kawan-kawan, kita ini tidak ada permusuhan dengan partai politik manapun. Kita merangkul. Jadi Presidium Indonesia ini berdiri mencoba untuk menarik semua. Karena partai politik dibutuhkan. Partai politik ini juga di dalam semangat spirit idealisme itu juga ada. Baik di kubu Amin, kubu Ganjar, bahkan di kubu Prabowo, 78% para kawan-kawan 98 itu sudah mengirim pesan ke kita. Mereka akan berbalik bergabung. Bahkan beberapa elit Golkar, sorry saya buka ya, dan PAN itu mengatakan apa yang dirancang oleh Presiden Indonesia ini menarik karena akan menjembatani mereka untuk keluar pergi dari istana. Ini dibaca, Bang. Jadi yang ada di lingkaran Jokowi itu harapan palsu. Dia karena menyandra saja. Dan itu terlihat di ruang publik. Nah, kalau ini kan Pak, kita sudah tidak lagi berteori, maka di ruang ini juga kita berharap Ini bisa diminum loh, Bos. tokoh-tokoh seperti Bang BW, Bang Abraham Samad, dan semuanya yang di mata publik masih dilihat sebagai konsisten bertindak nilai. Mungkin bisa bersilaturahmi kan boleh. Tidak usah Boleh, Bos. Wajib. Ini kan politik nilai ini. Nah, Kita nggak menentang negara, nggak merusak agenda politik negara, tidak juga menabrak konstitusi, kesepakatan bahwa penyelenggaraan pemilu adalah cara kita untuk menghasilkan kepemimpinan nasional. Ya kan, kita nggak ada yang kita tolak. Tapi saya dan teman-teman termasuk ketua umum ini itu kan menerjemahkan keresahan Ibu Mega dalam pidato politiknya. keresahan Surya Paloh, Keresahan Surya Paloh, keresahan mahasiswa. keresahan mahasiswa. Surya Paloh bahkan lebih tegas mengatakannya, tahun vivere pericoloso, ya kan, tahun yang nyerempet bahaya. 2024 ini dia tenggelam masuk ke dasar samudra atau dia bangkit. Kan itu yang harus diterjemahkan oleh kami ini sebagai anak-anak bangsa yang berpolitik dalam nilai, bukan dalam kekuasaan itu. Maka bisa dibilang juga Presiden Indonesia ini menjembatani ide besar keprihatinan bersama antara dua komponen politik. Ya kan? Ibu Mega itu suka tidak suka, dia akui tidak diakui, dia punya basis massa. Ya kan? Pak Surya Paloh juga punya basis massa. Ya itu bisa saja digerakkan lewat perintah ketua harian, ketua umumnya. Ya kan? Tapi ini kalau juga kemudian tidak ada jembatannya, bisa nyungsep juga semuanya gitu loh. Maka atas dasar kebersamaan dalam nilai politik etis yang beretika tadi, ayo Bu Mega, ayo Pak Surya, kita ketemu dengan barisan rakyat, pimpin kami, ya kan? Atau kalau kalian nggak berani, kami yang pimpin. Nggak begitu kan? Tapi kesadaran kalian kami rasakan. Gitu. Oke, dia teman-teman presiden ini mau amplifikasi kesadaran yang muncul itu. Iya. Apa agendanya dalam jangka pendek? Ini kan politik value nih. Ya sebelum pemilu terjadi, ya kan, bisa kemudian tekanan ini mengatakan, Jokowi, ya kan, sebagai presiden supaya tidak dinilai cawe-cawe seperti yang engkau ucapkan, kau cuti, bisa kan? Ya, saya dengan kesadaran mundur. Mundur dia cuti atau dia mundur permanen, menyerahkan tampuk kekuasaannya kepada makhluk amin. Kenapa kita menganggap ini jalan terbaik, ya kan? Supaya nggak berantakan. Ada potensi konflik yang besar, Mas Bambang. Bisa perang saudara kita kalau seperti ini. Silahkan geser kalau tidak mau digusur. Iya, ya cocok. Jadi agendanya satu konsolidasi ya. Ya. Gagasan ini, ide ini. Karena ini kan baru kapan sih di apa namanya? Sebaik kalau dari Proklamasikan Presiden Indonesia minggu lalu. dan saya sama Tendi ini bingung, itu antusias kan. Jadi kita harus
mengumpul sebanyak kalau di bawah ini kan udah teman-teman sudah apa itu udah selesai. Bagaimana untuk tidak mengatakan bahwa kamu sedang melakukan insinuatif seolah-olah antusias? Oh tidak, Alat konfirmasinya tidak. Ada konfirmasinya kan Mas Bambang udah tahu. Butet udah prihatin. Mas Gun nangis loh. Enggak, itu kan masing-masing tuh. Itu kan konfirmasi. Mau kira entitas itu. Apapun. Udah berkomunikasi mereka dengan Presiden Indonesia. Saya pikir dalam ide saja sudah ketemu. Dan bahwa beliau punya konfirmasi. Dia merasakan itu. Merasakan kegelisahan tentang Indonesia. Dan gak main-main. Mas Gun ini kita kenal sebagai aktivis. Dia juga yang merontohkan kekuasaan lama yang dia yakini tiran. Kan begitu. Ya. Begitu juga ketika Soeharto di ujungnya. Bahwa di situ ada perannya. Jadi saya melihat Mas Gun ini kan orang yang berpegang pada nilai. Ya. Ya kan? Dan bahkan dulu dia pemujanya. Dia pemuja Untuk pemuja Jokowi kan. pemuja Jokowi. Balik kesadarannya. Dan sekarang kesadarannya itu muncul kembali gitu loh. Siapa lagi? Apa harus disebut satu-satu Mas? Nama-nama yang kita konfirmasi sudah merasakan resah. Yang dijaga oleh tokoh-tokoh ini, ya kan? Cuman jangan sampai ada perang saudara. Karena ada tendensi ke sana. Dan sekali lagi, ini juga kita meyakinkan Bu Mega dan Pak Surya Paloh, kami itu tidak sedang mendorong gagalnya pemilu. Ya kan? Bu Mega, Pak Surya, pimpinlah pemilu ini dengan baik. Maksudnya pimpin, ya mari bersama-sama kita awasi. Dengan cara tadi, desak Jokowi cuti. Atau dia berhenti permanen. Orang tinggal 9 bulan juga dia berkuasa. Ya kan? Apa appeal-nya nih, Sal? Apa yang mesti masyarakat tangkap dan mungkin tadi penjelasannya udah oke banget nih bahwa teman-teman mewakili masyarakat value kami muak. Dan Kalau disediakan satu jalan keluar. kalau kegelisahan dengan dinamika di ruang publik itu terlihat dengan berbagai teori. Bisa orang lewat pintu masuk mana menafsirkan itu dan arahnya terlihat makin berucut. Iya. Tapi kan komplikasi di ruang publik itu butuh detonator, butuh kepala gurita. Dia, jadi kalau tadi saya mau jawab itu, apakah bisa dikonfirmasi soliditas misal dari kawan-kawan? Saya mengatakan iya. Karena saya sama Tendri itu kan tadi di awal saya mengatakan hampir 32 tahun. Kami ini kan mengidentifikasi kawan-kawan pemain lapangan. Kalau orang-orang ini sudah kumpul, bang ini selesai. Oleh sebab itu di forum ini kita berharap Ibu Mega dan Pak Surya Paloh konsisten dengan isi pidato. Karena mereka kan sudah mengirim pesan tegas yang pesannya itu pemakzulan terhadap Jokowi. Kalau ditangkap seperti itu, harus diartikan begitu. Nah, maka kemudian itu kan bersamaan dengan pertemuan kita. Maka kalau dua poros ini sudah menyatakan arah sikap cemas terhadap situasi ini, maka saya bilang ini udah kata kuncinya kan Mas Bambang juga tahu. Orang koordinator lapangan pemain di Trisakti, penggunaan Raden Soeharto, Semanggi, dan kenalan. Orang-orang ini kan punya cara. Kalau untuk bergerak menggalang massa ini mereka punya pengalaman. Hanya saja pendekatan Presiden Indonesia ini tidak akan pernah tergoda untuk masuk dengan metode politik destruktif, politik anarkis. Dan politik lain. Tapi kami masih percaya partai-partai yang ada dan perwakilan di DPR terus mempertahankan keadaban politik. Mungkin lebih tegasnya saya daya tarik itu di situ, bang. Sehingga ini orang-orang terpelajar yang punya sikap tanggung jawab. Dan kita melihat langkah-langkah saja. Cuti itu jangan terbagus. Cuti. Karena dua anaknya kan sudah mewakili Pak Jokowi. Kaisang sibuk mengkampanyekan PSI untuk mendapat suara di parlemen, Gibran dipaksakan lewat MK untuk jadi cawapres. Ya udah bapaknya cutiannya. Sebenarnya tidak ada kecurigaan lagi. Enggak ada yang dicederai konstitusi. Dan ini malah menunjukkan keadaban politik. Iya. Ada hal penting yang mau dikemukakan sebagai atlet. Jadi saya mengingat sebuah kalimat dari seorang kaisar besar Romaus. Ya kan? Siapa ini? Julius Caesar. Dia mengatakan, jika kamu mau melanggar hukum,
pastikan kamu melawan kekuasaan yang korup. Itu jadi dasar legitimasi. Ya, legitimasi. Itu Kaisar loh yang ngomong begitu. Tapi juga ada tanda-tanda seorang tiran di ujung masa pemerintahan. Di ujung masa pemerintahan dan kehancuran Romawi itu, raja melakukan apa yang disebut dalam bahasa Latin itu panem et circenses, roti dan sirkus. Dan hari ini itu yang dipraktekkan oleh Jokowi lewat BLT dan pertunjukan-pertunjukan semacam Coldplay, kemudian balap motor dan segala macamnya. Ini sejak kala kejatuhan seorang tiran. Ngeri. Ngeri. Indonesia sudah ditubir jurang. Politik nilai kebangsaan yang dibangun oleh orang-orang yang ikhlas ini adalah salah satu cara untuk mengkonsolidasikan demokrasi yang sesungguh-sungguhnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.